Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Septiani Benua dengan NIM 3312111005 dari kelas IFA 6A Malang dengan prodi Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mendemokan aplikasi inventory dengan fitur notifikasi sebagai pengingat stok barang pada perusahaan distributor pangan. Pada saat ini saya menunjukkan halaman login yang merupakan halaman yang diakses pertama kali oleh user. Jika username ataupun password yang dimasukkan adalah salah, maka akan memunculkan notifikasi seperti ini, invalid user ataupun password. Sedangkan jika username atau password yang dimasukkan adalah benar, maka akan masuk ke dashboard login. Pada dashboard, setiap hak akses untuk manajer menampilkan total items, out of stock item, low stock item, expired item, incoming item, ongoing item, dan user. Sedangkan untuk purchasing hanya menampilkan total item, out stock item, low stock item, expired, dan incoming. Dan kebalikannya untuk warehouse hanya menampilkan ongoing item dan 4 di atasnya. Kemudian ada chart yang menampilkan 5 produk barang masuk yang terbanyak dan 5 produk barang masuk barang keluar yang terbanyak. Kemudian pada items terdapat beberapa sub-menu. Yang pertama unit kategori yang merupakan entitas tambahan pada item. Ini dapat ditambahkan maka notifikasinya seperti ini. Begitu juga dengan kategori data yang merupakan bagian entitas pada item. Kemudian pada items data merupakan data barang yang telah diinput, dapat diedit ataupun di-delete. Dan di sini terdapat export untuk mendapatkan laporan terkait report stock item. Munculnya seperti ini. Kemudian pada menu customer terdapat data customer. Pada menu supplier terdapat menu supplier yang dapat diedit. Sebelumnya pada menu items terdapat report stock. Untuk expire stock merupakan halaman yang menampilkan data expired barang yang kurang dari 8 bulan. Ini membantu warehouse ataupun manager untuk memantau barang yang akan mendekati masa kadaluarsa. Pada saat ini ada status waiting for verification. Hal ini akan menunjukkan bahwa status masih belum dicek. Kemudian description akan diisi oleh warehouse untuk mengisi status pada barang ataupun keadaan barang atau jumlah barang secara fisik. Jika description telah diisi, misalnya dari warehouse sendiri telah mengisi dan kemudian dari manajer memverify dan melakukan save, maka tidak akan memunculkan data barang yang telah dicek. Dan export merupakan laporan terakhir bahwa data barang expired tinggal 1. Kemudian kita beralih ke low stock item, merupakan data barang yang kurang dari 100. Hal ini berguna untuk memanajemen stok barang yang harus dipersiapkan ataupun yang harus diorder oleh purchasing ke depannya. Jadi saya menentukan bahwa low stock item adalah minimal 100 barang. Jika kurang dari 100 maka akan ditampilkan pada tabel berikut. Sedangkan
untuk out stock item merupakan data barang di mana stok barang adalah 0 jika dalam pengeluaran dan sisa stok sama-sama 50 dan keluar 50, maka stoknya adalah 0. Kemudian pada halaman incoming items merupakan halaman untuk menerima barang. Misalnya dari PT Multindo dengan item Coca-Cola, expired date-nya kita taruh di tanggal 29, kemudian kita insert ada satu quantity, maka akan menampilkan success. Di sini untuk detailnya sendiri akan menampilkan satu quantity Coca-Cola dengan unit botol expired date 29 bulan November 2023. Di sini ada data incoming item, kode incoming, supplier name, dan staff name. Dan kita cek apakah benar di data items Coca-Cola bertambah 1 dan benar. Kemudian pada outgoing item adalah data barang keluar. Ketika kita melakukan satu pengeluaran barang, misalnya Coca-Cola dari 172 di kuantiti akhir dan kita mengurangi 5. Kita akan save dan muncul seperti ini. Sehingga otomatis di items akan berkurang sebanyak pengeluaran sebelumnya menjadi 169. Untuk detail barang yang telah dikeluarkan adalah nama, quantity, dan unit. Kemudian untuk data barang keluar yaitu date outgoing, items, dan customer serta staff name. Kemudian pada account setting terdapat pengaturan akun yang hanya boleh diakses oleh manajer. Pada hal ini ada status aktif ataupun non-aktif. Jika non-aktif, maka akun tersebut tidak dapat login, dan jika aktif, maka akun tersebut masih bisa login. Di sini terdapat 3 action, yaitu edit user. Semisalnya kita membuat ke aktif, kemudian rename, maka status akan berubah. Kemudian jika melakukan reset password, secara otomatis akan berhasil. Untuk reset password sendiri hanya dapat dilakukan oleh manajer, sehingga untuk purchasing ataupun warehouse yang mengalami kelupaan password, mereka harus melakukan konfirmasi secara pribadi kepada manajer. Hal ini mengurangi dampak untuk penggunaan akun di luar jam kerja. Kemudian untuk delete, menunjukkan data successful delete. Sebagai informasi tambahan, untuk setiap menu delete ataupun action delete pada halaman website hanya dapat dilakukan oleh manajer saja, sedangkan untuk update ataupun add dapat dilakukan oleh purchasing ataupun warehouse. Dalam setiap halaman memiliki laporan masing-masing sehingga dapat diakses untuk sebagai pendataan. Dan terakhir yaitu company file, yaitu data profile company. Di sini ada nama company, kemudian owner, dan nomor HP dan address. Ini hanya dapat diakses oleh manajer saja. Kemudian, untuk halaman purchasing, kita dapat melakukan user kita. Kemudian, untuk halaman purchasing, dengan menginput username dengan hak akses purchasing, akan menampilkan dashboard seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada perbedaan antara dashboard purchasing
warehouse ataupun manager. Di sini ada beberapa hak akses yang dibatasi untuk setiap pengguna. Untuk purchasing sendiri hanya dapat mengakses items, supplier, dan incoming item. Seperti tampilan berikut. Di sini, ketika purchasing melakukan delete item, maka dia tidak akan mendapatkan akses. Sama halnya ketika di bagian ini juga, delete supplier tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk mengedit maka berhasil dilakukan. Export dapat diakses oleh purchasing untuk mendapatkan laporan per bulan ataupun per tanggalnya. Di sini terdapat filter untuk membatasi laporan yang ingin diakses. Dan terakhir untuk incoming, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dapat dilakukan seperti ini. Di sini, staff name akan menyesuaikan dengan user yang login. Kemudian kita akan melihat perbedaan dengan warehouse, tampilan warehouse. Pada tampilan warehouse sendiri, ada ongoing item sebagai pembeda, artinya barang keluar. Kemudian pada submenu, unit kategori tidak dapat diedit, karena itu adalah bagian hak akses dari purchasing ataupun manager. Warehouse hanya dapat melihat data yang telah diinput. Sedangkan untuk low stock item, untuk expire stock, di sini warehouse dapat mengisi description. Semisalnya, maka item expired telah berhasil diisi dan tinggal menunggu verifikasi. Pada halaman expired item manager akan muncul description seperti ini. Kemudian pada customer tidak dapat melakukan delete customer. Untuk ongoing item dapat dilakukan oleh warehouse. Misalnya 10 dan save. Mari kita lihat pembeda kembali di menu manager. Apakah ada beberapa perubahan atau tidak? Pertama, pada menu incoming tadi, purchasing telah berhasil menambah barang masuk. Pada menu ongoing item, warehouse berhasil menambah barang keluar. Kemudian pada items expire stock, warehouse telah berhasil menambah description, dan jika manajer merasa description telah sesuai dengan fisik yang telah dicek oleh warehouse, maka akan mengubah status dari waiting for verification ke verified dan save, kemudian tidak akan muncul lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.